Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Fubul dalam acara podcast Daker tahun 2023, dirangkaikan dengan semarak HUT Kemerdekaan RI 78 tahun 2003 di Kota Babau. Baik, malam ini saya kedatangan tamu yang kami undang. Beliau adalah Ali Mudin atau biasa kita sapa dengan Bang Ali ya. Lebih akrab lagi Bang Ali. Saya sapa beliau adalah Bang Ali. Hari-hari beliau adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Babau. Selain sebagai sekretaris, beliau merupakan pemerhati kebudayaan Buton, pemerhati Kesultanan Buton, dan mantan aktivis Angkatan Muda ya Bang Ali ya? Oke. Tema pada malam hari ini kami sengaja undang Pak Bang Ali karena saya tahu beliau adalah pemerhati budaya dan sejarah tentang Buton, kebutonan. Maka tema pada malam hari ini adalah peran Kesultanan Buton terhadap NKRI atau Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, masa proklamasi pada saat itu. Untuk itu saya meminta penjelasan dari Bang Ali tentang sejarah bagaimana Kesultanan Buton dan tentunya kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara ini sampai bisa bergabung dalam satu wadah negara, yaitu NKRI yang diproklamasikan oleh Bung Karno ya Bang Ali. Oke. Untuk itu silakan Bang Ali menjelaskan kami untuk masyarakat Buton di mana saja ada berada. Pada malam hari ini kita dengarkan apa yang akan dibahas. Silakan Bang Ali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menarik. Sengaja saya diundang oleh host untuk mengurai apa yang selama ini tidak pernah dibahasakan, baik oleh para budayawan kita, pemerhati, pakar, generasi muda, atau para aktivis. Saya konsen bahwa Kesultanan Buton adalah salah satu pilar berdirinya Republik ini. Sepakat. Jadi harus dipahami sejarah kita ini, saya bisa katakan dia tenggelam oleh euforia. Sebab Kesultanan Buton sebenarnya adalah salah satu, kenapa saya katakan sebagai salah satu pilar, karena Kesultanan Buton yang tercatat oleh sejarah menjelang kemerdekaan itu ada pernyataan di tahun 42. Tahun 42 adalah berdirinya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 25 Mei 1942. Yang terjadi saat itu adalah pernyataan bersama yang dimotori oleh Kepala Distrik GU untuk di wilayah Kesultanan dulu ya, di wilayah Kesultanan dulu. Sebelum ke nasional ini. Belum ke nasional. Jadi tokoh yang saat itu mendeklarasikan sebuah pergerakan untuk mengarah ke Indonesia itu dimotori oleh Kepala Distrik GU pada saat itu bernama Laude Manarva. Jadi Pak Manarva tahun 1942
sudah mendeklarasikan untuk mengarah ke Indonesia Merdeka. Bersamaan sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Nani Wartabone di Gorontalo. Nani Wartabone di Gorontalo. Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara di Gorontalo sekarang ya. Gorontalo sekarang. Provinsi Gorontalo. Dua tokoh ini pada saat itu hampir bersamaan mengibarkan bendera berwarna merah putih saat itu, simbol-simbol merah putih. Dan pada saat itu beliau-beliau juga ini mengajarkan bagaimana lagu Indonesia Raya yang pada saat itu, karena masih pada zaman tahun 42, berarti Indonesia Raya bukan W.R. Supatman. Artinya yang asli kan ada yang asli, ada yang asli. Perkembangan selanjutnya menjelang tahun 45 perlu dipahami bahwa Kesultanan Buton juga ikut diminta untuk memberi pendapat pada saat menjelang Indonesia Merdeka. Sudah tahun 45 ya. Tahun 45. 3 tahun ke depan dari deklarasi itu, apa deklarasi yang di Lombe, okay. di GU itu diajak bicara, dan pada saat itu tokoh-tokoh kita yang berangkat ke Makassar, yang ada di Makassar, yang mewakili Kesultanan, itu diajak bicara karena mereka pada tanggal 30 April 45 Bung Karno itu ada di Makassar. Dan pada saat di Makassar, tokoh-tokoh kita pun juga ini menyampaikan aspirasinya ingin bersama-sama dengan negara yang digagas dengan yang bernama Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada saat itu. Jadi kesepakatan kita untuk masuk ke Indonesia bukan kesepakatan yang terakhir, tapi kita yang pertama bersama dengan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Sepakat sekali ini. Ya. Oke, saya sebelum dilanjut Bang Ali, sebenarnya pada peristiwa 30 April 1945 itu, dalam hal ini Soekarno sebenarnya apa tujuan dia ke Makassar pada saat itu sebenarnya? Bung Karno datang ke Makassar difasilitasi oleh penguasa perang Jepang. Ya, karena memang masa pendudukan Jepang Jepang. Pada saat itu. Dan pada saat itu yang menjadi wali kota Makassar adalah putra darah Bugis yang kelahiran Bau-Bau. Namanya Najamuddin Daimalewa. Luar biasa. Nah, Najamuddin Daimalewa adalah putra wali putra Buton berdarah Bugis yang jadi wali kota Makassar saat itu. Dan beliau adalah orang dekat, orang yang kepercayaan di Kesultanan Buton. Najamuddin Daimalewa. Nah, beliau bersama-sama tokoh-tokoh lainnya ketemu dengan Bung Karno, ketemu dengan Raja Goa, ketemu Raja Bone, ketemu dengan Raja Luwu dan Raja-Raja Sulawesi Selatan saat itu. Sulawesi Tenggara. Belum ada Tenggara saat itu. Iya, masih Sulawesi Selatan. Iya. Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu mereka bersepakat untuk bagaimana bisa bersama-sama mendirikan Indonesia dengan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai wilayah kesultanan dalam negara Republik Indonesia. Ini kesepakatan yang dibahas atau kesepakatan bersama tahun 30 April 1945 itu. Artinya lagi beberapa bulan diproklamasi kan? Iya, ini bulan 4 ini kalau April kan? Ya, dalam perjalanan selanjutnya Pak Bang Ali. Di kedatangan Bung Karno itu, Bung Karno saat itu menawarkan agar ada tokoh-tokoh yang diutus oleh raja-raja Sulawesi Selatan ini untuk ke Jakarta. Dan pada saat itu yang berangkat, potong ceritanya, yang berangkat itu ada 4 orang. Sudah meminta, Bung Karno sudah meminta untuk berangkat ke Jakarta. Berkenaan dengan pembubaran BPUPK. Berarti sudah bulan Agustus itu. Sudah mengarah ke Agustus. Ya, kalau kita lihat sejarah kan BPUPK. Jadi posisi Agustus, ajakan Bung Karno masih April. Mengarah. Tapi karena perjalanan ke sana lama. Ya masih kapal laut. Maka pada saat tiba di Jakarta, Dr. Ratulangi, sebenarnya yang diutus juga Andik Mapanyuki, tapi diganti oleh anaknya Adi Pangeran Petarani. Sultan dan Raja dengan Mr. Zainal Abidin. Mereka berangkat ke Jakarta. Tiba di Jakarta ternyata BPUPK sudah bubar.
berarti posisi, mohon maaf, masih pendudukan Jepang memang. Masih menurut Jepang. Tapi posisi Ratulangi, Nah, berangkat ke Jakarta bersamaan dengan penyusunan BPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Iya, ada iya. dua tokoh yang diutus oleh Raja-Raja Sulawesi dengan organisasi pergerakan itu, yang masuk ke PPKI adalah Adi Pangeran Petarani sama Dr. Ratulangi. Ya. Ya, ya. Itu mereka yang pada akhirnya jadi anggota PPKI. Oke. Iya. Namun apa motivasi atau semangat yang dibangun April 1945 itu, apakah Bung Karno pada saat mendekat di PPKI itu masih ada motivasi kesepakatan yang untuk persiapan yang dikatakan begini tadi, diberikan otonomi atau untuk kesultanan ya, kerajaan ya, mungkin kesepakatan bulan April 1945. Iya. Apakah terrealisasi pada saat setelah dibentuknya PPKI itu? Yang pasti bahwa berangkatnya empat tokoh ini yang disepakati oleh organisasi pergerakan, namanya Saudara Sumber Darah Rakyat, Ya. dan yang disepakati oleh para raja saat itu. Oh ya. Jadi para raja saat itu menyepakati, Andi Mapanyogi sebenarnya yang pergi, Raja Bone, Ya, oke. tapi terakhir ganti oleh anaknya. Nah, Dari saudara, Ya. dari Sumber Darah Rakyat itu ada Dr. Ratulangi. ya. Dan jangan lupa di dalam Sumber Darah Rakyat ini ada Najamuddin dan Malewa, ada Laude Hadi. Di dalam organisasi pergerakan itu. Itu Ya. peran-peran kita di dalam sih. Oke, berarti mereka sebagai delegasi kita ke Jakarta ya, delegasi kita Jakarta, Makassar ya, Makassar, ya. delegasi kita, artinya ini mau dengan mohon maaf ini ketemu di saat di Jakarta itu setelah April itu kan Iya, sudah diutus. iya. Menjelang Agustus itu kan ada wakil pergerakan tadi, ada dua. Ada dua Ya. yang dari Dr. Ratulangi Dr. dengan Ratulangi sama yang dari kerajaan Raja Bone. ya Raja Bone. Maksud saya begini Bang Ali, apakah usulan atau rekomendasi dari pergerakan rakyat tadi di PPKI itu terakomodir atau tidak gitu, maksudnya pertanyaan saya. Yang pasti salah satu, kalau kita bicara Undang-Undang Dasar asli, bahwa daerah dibentuk berdasarkan asal usulnya, itu Undang-Undang Dasar yang Oke, lama itu. sepakat ya. Jadi itu masuk sebenarnya, ini masuk. Masuk, Adapun nanti sisi di aplikasi di kedepannya itu kan butuh undang-undang pengatur, ya. Oke. Yang pasti bahwa pada saat menjelang kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, Buton itu terwakilkan. Contoh, pada saat Dr. Ratulangi pulang September bersama-sama 4 orang lainnya ke Sulawesi Selatan dengan terbentuknya Setelah semacam daerah provinsi Sulawesi, yang saat itu ditunjuk oleh Dr. Ratulangi adalah gubernur Sulawesi. Ya. Maka pada saat itu yang menjadi, kalau kita hari ini bicara kepala dinas, yang membidangi bagian pengajaran dan pendidikan pada saat itu dibentuk setelah tiba di selatan, maka yang ditunjuk adalah Najamuddin Daimalewa. Najamuddin Daimalewa adalah, bisa kita katakan bahwa dia adalah representasi dari kesultanan. Dari Buton. Iya. Begitu itu. Oke, Kayaknya. sepakat. Nah, ini tadi sudah sampai di sekembalinya delegasi kita Delegasi kan. setelah proklamasi dia. Setelah proklamasi. Dalam perjalanan sejarah kita, saya sebagai orang Buton, ketika saya berkunjung ke Kamali Badia ya, Iya. Kamali Badia, Istana Kesultanan Buton, terakhir Laude Valihi. Saya melihat foto Bung Karno dengan Sultan Buton. Nah, ini yang mengingatkan saya bahwa pertemuan itu apa sebenarnya yang dibahas di Malino itu, Bang Ali. Oh iya, jadi begini. Ini sudah pasca proklamasi nih yang Ya, kita bahas. ada runtun, Ya, kita kasih runtun ya. Ya.
setelah terbentuk pemerintahan yang berbentuk seperti provinsi di Sulawesi, timbul pergerakan revolusi rakyat saat itu. Jadi salah satu yang terlibat dalam revolusi fisik tahun 45, orang Buton yang tercatat adalah Laude Hadi. Laude Hadi adalah tokoh yang terlibat secara langsung untuk melawan pendudukan Jepang dan Belanda seangkatan dengan Wortel Mongisidi, seangkatan dengan Emi Saela. Karena salah satu yang ikut dalam pergerakan di bawah Dr. Ratulangi di dalam perguruan nasional hari ini, itu siswanya adalah Laude Hadi. Dia adalah salah seorang pendiri dari organisasi pemuda pelajar Buton pada saat itu untuk bicara bagaimana memberikan semangat perjuangan. Di tahun 46 menjelang 46 sudah menjadi kadernya Ratulangi. Kader memang, mereka nasionalis. Oke, Mereka nasionalis. Menjelang tahun 46 timbul friksi di dalam. Najamuddin yang dulunya awalnya adalah Republikan, pada ujungnya beliau bekerja sama dengan Belanda, saat itu bekerja sama dengan Van Mook untuk melahirkan sebuah konferensi yang disebut Konferensi Malino Februari tahun 46. 46, ini 46. Malino 46. Jadi ada salah persepsinya kita di Buton ini yang mengatakan bahwa Bung Karno hadir di Malino. Tidak ada itu. Tidak hadir di Bung Malino. Karno tidak hadir di Malino karena Konferensi Malino dibikin oleh Belanda. Oh, Nah, ini salah, iya, kesalahan. Ini kita luruskan secara Jadi pada saat tahun 46 awal terjadi Konferensi Malino, Sultan Buton menolak hasil dari Konferensi Malino. Ya, Sultan Buton menolak hasil Konferensi Malino. Konferensi Malino. Makanya setelah penolakan Konferensi Malino, secara intelijen bahwa ini buatan Belanda. Beliau kemungkinan, analisis saya, beliau masih sepakat dengan kesepakatan tanggal 30 April 45 bahwa Buton dia menjadi daerah tersendiri, daerah otonom dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Oh iya, siap. Ini sehingga pada saat itu informasi yang saya dapat dari sumbernya, dari beliau mengatakan bahwa pada saat masuk ke Konferensi Malino dan terakhir Konferensi Malino ingin melahirkan Indonesia Timur saat itu, maka Sultan Buton memberikan statement yang sedikit monumental. Iya, semacam apa Bang? Monumentalnya. Almarhum Paman Arfa menyampaikan kepada saya, pada saat itu beliau bicara begini, kupeka mata, ya pai bola ya pai kalipo, poso pakanak-kanak. Iya, secara artinya penglihatan saya ya. bulan dan matahari sama saja. Bahwa artinya lebih bagus saya berdiri sendiri ketimbang saya bergabung. Jadi dia menolak komunikasi Indonesia Timur. Itu kata-kata fenomenal. Sampai hari ini dibahasakan oleh semua yang ada ini. Tapi begitu dibahasakan, sababnya tidak ditahu. Jadi tahu. Penolakan di saat di Malino, maka Indonesia Timur tidak lahir di Malino, dia lahir di Bali. Nanti akhir 46 baru ada konferensi Malino, konferensi Bali, Denpasar, dan konferensi Denpasar Sultan Buton dengan perangkatnya tidak hadir di sana. Tidak hadir. Sebagai sikap politik bahwa dia tidak mau gabung. Kalau saya melihat kembali dari informasi dari Bang Ali, ini kan rentetan ketika berarti di Malino, ya pertemuan di Malino itu tidak ada kata sepakat. Tidak ada. Pokoknya ada saja kegiatannya, tapi tidak ada. Karena konsekuensinya ini dilanjutkan di Bali. Nah, di Bali lahirlah Indonesia Timur. Begitu lahir negara Indonesia Timur, yang dipilih presidennya adalah Sukowati, perdana menterinya adalah Najamuddin dari Malewa. Luar biasa. Perdana Menteri Indonesia Timur pertama. Itu. Artinya darah Bugis tapi putra Buton. Putra Buton lahir di sini kan dia. Luar biasa. Nah, jadi itu berlangsung sampai penyerahan kedaulatan, sekalipun di dalam struktur negara Indonesia Timur ada namanya Dewan Adat Tinggi. Sultan Buton bersama dengan raja-raja di Selatan itu menjadi anggota. Menjadi anggota dari Dewan Adat. Dewan Adat. Dewan Adat ini adalah dewan tertinggi para raja
yang ada di Sudah ada kesepakatan di Dewan Adat dulu ya. Dewan Adat. Artinya sekarang ini kan ya Majelis Kesultanan Kerajaan yang Tapi modern. saat itu dia melembaga dia diakui oleh negara saat itu. Diakui ya Dewan Adat. Pasca penyerahan kedaulatan tahun 50, maka di bulan awal Februari tahun 50, semua yang datang dari Jakarta datang ke Bobo ini, informasi yang saya dapat dari dokumen resmi ini, bahwa Sultan Buton menyampaikan kepada semua tamu-tamu yang datang baik dari Sulawesi Selatan maupun dari Depdagri, mengatakan tetap bicara bahwa Buton harus tetap diakui menjadi daerah otonom tersendiri dalam negara Republik Indonesia. Oh, iya. Nah, gitu. Artinya pernyataan Sultan itu lebih dominan bergabung ke NKRI gitu. Oh iya, jadi posisi NKRI ini saya akan gabung nanti. Ya. Jadi pada tahun 50, pada saat Raja-Raja Sulawesi diundang oleh Bung Karno ke Jogja, Sultan Buton tidak pergi. Tidak pergi. Tidak pergi. Apakah itu karena transportasi atau karena sikap politik ya? Ya. Nah, Agustus tahun 50, Bung Karno datang ke Makassar. Nah, Termasuk negara Indonesia Timur tadi tidak 17 Agustus Indonesia Timur bubar karena RIS kan? RIS bubar. Ya. Ya. Tahun 50. Republik Indonesia Serikat tahun 50 bubar. otomatis bubar. Bubar. Ya, betul Nah, dalam sejarah. pada saat Bung Karno datang ke Makassar, beliau bertemu dengan para raja. Sudah kisaran tahun 50 ya. Jadi pada saat itu Agustus tahun 50 ketemu para raja, Sultan Buton hadir di sana. Nah, foto yang beredar itu, yang foto yang beredar itu adalah foto yang diambil pada saat Bung Karno datang Agustus tahun 50, pada saat Bung Karno meminta dukungan kepada para raja dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meminta dukungan bersama-sama agar kita tetap solid. Nah, Sultan Buton tetap menyampaikan bahwa kita tetap akan bersama-sama, tapi Buton tetap menjadi daerah otonom tersendiri dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Luar biasa. Nah, karena ini tidak disikapi perjalanan selanjutnya. Tahun 51 kini Pulau Laudemihi bersurat ke Presiden Soekarno. Dokumennya ada? Ada dokumen. Artinya beliau mempertanyakan kenapa ada Dewan Daerah, kenapa ada suap raja. Ada dua suratnya Presiden yang ke Menteri Dalam Negeri menyikapi surat itu, tapi surat itu tidak terjawantahkan sampai ke Bau-Bau, sampai ke Buton. Nah, suratnya terkirim, ada suratnya Presiden, yang ditandatangani oleh Direktur Kepresidenan saat itu kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tetapi Kementerian Dalam Negeri sampai terakhir tidak bersikap ke Kesultanan di Bau-Bau. Tidak. Tahun 52 yang ada hubungannya tadi ini, tanggal 14 Agustus tahun 1952, tokoh-tokoh Buton menandatangani pernyataan sikap bersama meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar Kesultanan Buton diakui menjadi daerah otonom dalam negara Republik Indonesia. Tanggal 14. Itu sudah mau menjelang lagi proklamasi ya. Tidak, sudah lewat. 14 Agustus kan? 14 Agustus 1952. Iya, maksudnya memperingati lagi, tapi kan ini tahun 52. Setelah peringatan tahun 52 17 Agustus, tanggal 23 Agustus Sir Sultan Buton bersurat kepada Presiden Soekarno dengan hal yang sama agar Buton tetap diakui menjadi daerah otonom dalam struktur negara Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi ini momentumnya, kita surat itu ada dokumen sama saya. Luar biasa. Inilah sebenarnya momentum sejarah yang kita tarik bahwa tuntutan pembentukan daerah otonom di Tanah Buton berangkat dari kesepakatannya Sultan, suratnya Sultan tahun 52, dan harus kita katakan bahwa Kepton dasarnya dari sana kesepakatan itu. Sepakat. Nah, cuman setelah terjadi itu, setelah surat itu, terjadi hal yang menurut saya bahwa itu terjadi pembolokan yang macam-macam sampai lahirnya Sulawesi Tenggara. Rentetannya
Oke, Itu. makasih Bang Ali. Dan ini sampai hari ini tidak pernah dibahasakan. Informasi yang luar biasa. Tidak pernah dibahasakan. Oke lah, ya saya pikir begini, yang jelas motivasi tuntutan itu zaman Sultan sudah memang ada. Sudah ada ya. Ya di perjalanan sejarah berikutnya bahwa entah politis apa yang dilakukan sehingga muncul itu ya, kan rentetannya darinya gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Iya. sehingga muncul Kabupaten Sulawesi Tenggara dan menjadi provinsi. Dan Kan itu begitu, tadi Pak Ali. bahwa tahun 50 ada Dewan Daerah. Dewan Daerah inilah yang menjadi cikal bakal tahun 52 lahirnya Kabupaten Sulawesi Tenggara. Jadi tahun 50 ada Dewan Daerah, gara-gara Dewan Daerah inilah Kini Pulau Laodeminggi bersurat ke Presiden meminta penjelasan kenapa ada Dewan Daerah, kenapa dapat Suapraja. Suapraja. Nah, berikutnya tahun setelah Ya, 43 tahun 53 itu muncul surat yang ditandatangani oleh Sultan dengan mengirim sekretaris Sultan Pak Mulku Zahari Ya. untuk menyampaikan penolakan terhadap apa yang disikapi bahwa yang membuat pemerintahan daerah di ex Kesultanan Buton namanya adalah Kabupaten Sulawesi Tenggara. Sebenarnya sudah ada itu, barang ada. Dan dokumennya ada, fisiknya, suratnya kok. Oke, itulah sejarah kita Bang Ali untuk masyarakat Buton ya. Artinya ini memang nanti masyarakat pemirsa SBBF TV bisa berkomentar. Nanti Bang Ali bisa langsung menjawab di komentar nanti di YouTube channel ya. Nanti subscribe YouTube channel SBBF TV. Oke Bang Ali, kita lanjut. Ini masih ini kalau kita bahas tentang sejarah ini luar biasa. Tapi kita batasi dengan berdirinya Sulawesi Tenggara sehingga apa sebenarnya untuk masyarakat kita ya, harapan kita untuk Kepton ini, artinya dengan provinsi baru ini, harapan kita sebenarnya, harapan Bang Ali kepada masyarakat ya, masyarakat Buton yang ada di mana saja tentang komitmen untuk berdirinya satu provinsi yang sekarang ini disebut dengan Kepulauan Buton. Ini kita kaitkan dengan sejarah awal sebenarnya ada, tapi ada hal yang terputus. Nah, sekarang kita mau kembali lagi mengangkat ini Kepton, harapan kita untuk masyarakat. Ya, sekaligus mungkin Bang Ali closing statementnya. Nanti kita lanjut di session berikutnya Bang Ali. Artinya kalau session 1 ini panjang ini, saya sengaja bikin 2 part ini pertemuan saya dengan Bang Ali. Ya silakan Bang Ali untuk harapan kita untuk Kepton ini. Sebenarnya dengan adanya sejarah, adanya catatan-catatan bahwa Buton adalah salah satu kesultanan yang ikut mendirikan Indonesia. Jadi Buton, Sepakat, Pak. Buton, Goa, Bone, Luwu, 4 kerajaan ini besar ini itu adalah kerajaan-kerajaan yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Begitu ada peran kita di dalam ikut mendirikan Republik, maka tugasnya kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan di Republik ini. Siap. Karena kita adalah salah satu yang memberikan napas, kontribusi napas bagi lahirnya besarnya negara Republik Indonesia. Nah, modal dasar kita sebagai kesultanan yang ikut mendirikan, maka kita pun juga berkewajiban untuk tetap eksis sekalipun dengan paradigma lain. Paradigmanya lain adalah di era kesultanan di era kesultanan itu beliau meminta daerah istimewa yang sama dengan Jogja, iya, sama. Ya, Daerah sama istimewa dengan pada saat itu. Oke. Karena yang dibicarakan adalah Buton tetap menjadi daerah otonom, Kesultanan Buton tetap menjadi daerah otonom bagian dari dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Itu bahasanya. Nah, di era hari ini dengan undang-undang yang sudah terperbarui, maka mungkin
kita bisa katakan bahwa tuntutan awal itu hanya semangat dan marwahnya yang kita bawa. Oke. Tapi paradigma yang kita mau pakai adalah bukan lagi kita bicara daerah istimewa, tapi kita bicara Otonomi. provinsi daerah otonomi tersendiri. Oke, Nah, itu. siap. Jadi marwah dari semangat tetap seperti awal. ada, ya, sebagai dalam sejarah sudah Iya, tetap seperti merumuskan. awal. Begitu itu kan. Ya, ini dia luar biasa ya. Ini motivasi buat kita semua rakyat Buton ya, yang ada di mana saja, baik dari Wakatobi, dari Muna mungkin ya, dari Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara. Ini luar biasa informasi yang sangat bagus ini. Jadi prinsipnya semangat tetap ada. Kata kuncinya di situ. Yang penting kita bukan lagi istimewa, tapi otonomi secara totalitas. Iya, seperti dalam undang-undang bentuk yang diamanahkan undang-undang. ya sebagaimana amanah undang-undang. Betul, sepakat. Dalam hal ini Provinsi Kepulauan Buton, Bang Ali ya. Iya. Oke. Ya, pemirsa SBB TV yang saya hormati, luar biasa. Bang Ali mungkin nanti saya undang di sesi berikutnya, Bang. Iya, silakan. Ya, saya akan buat 2 sesi. Ini sesi pertama ya. Nanti saya akan buat lagi dengan Bang Ali untuk sesi berikutnya. Tema tadi kami mengambil peran Kesultanan Buton terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ya, ternyata setelah kita kupas, memang luar biasa Buton punya peran, punya kontribusi terhadap NKRI. Mungkin begitu Bang Ali. Ya. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di mana saja berada. Baiklah, untuk itu pada kegiatan malam hari ini dalam podcast Naker 2023 kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam merdeka dulu Bang Ali. Merdeka.